大家今天下午都在哪儿呢？teman-teman sore ini pada di mana? 等一下哦，我还有一个还没进来啊。稍等啊。teman-teman sore ini pada di mana? 然后大家今天过得好吗？OK，有的在家，有的在公司啊。大家过得好吗？teman-teman apa kabarnya hari ini？希望大家一切都很顺利呀。Semoga semuanya dilancarkan ya hari ini. OK，我们稍等一下啊，我还有一个，刚才我以为进去了，原来还没有进去等一下。OK，大家稍等一下啊。OK，ada Pak Didi 呀，Pak Didi 说他在公司，还有一部秀珍在家里。好的，好的，好，那 sambil saya share screen untuk tempat nulis sambil saya buka pertanyaan ya，所以大家有些问题，我今天要来回答一下呀，teman-teman ada beberapa pertanyaan di room chat waktu di kelas. Nah, hari ini saya jawab lewat program ini. 好，我们看一下班长给我寄的问题啊。我们先看一下，这是星期应该是星期六的对不起，星期五的yang hari Jumat ya. Oke, yang hari Jumat dari Oke, ada yang sudah saya jawab ya waktu di kelas ya. Dari Pak Aditya ya, kemarin saya jawab 谢谢关注。关注是 ZHU，可能在班上我没有多说关注。关注是这个，bentar ya saya tulisin. Jadi mungkin teman-teman suka dengar apa ya video-video TikTok tapi bahasa Mandarin，有时候会听到这个谢谢关注，是这个关注。关注其实是follow gitu ya, memperhatikan dan mengikuti. Ini adalah salah satu kata baru ya. Dulu nggak ada sebelum munculnya sosial media. Karena ada muncul sosial media, ada muncul kosakata ini, 关注。关是看的意思，关itu artinya melihat，注意 pay attention. Jadi kalau 关注yang dimaksud di sosial media sebenarnya follow dan kita ngikutin dan memang menonton video itu gitu ya, memberikan perhatian kalau arti langsungnya ya. Jadi misalnya teman-teman habis lihat videonya terus follow account-nya, maka dia pasti bilang 谢谢关注 ya, terima kasih sudah mengikuti dan memberikan perhatian. 是这个。Pak Aditya 今天在吗？Pak Aditya ikut hari ini? Ya, jadi tulisan pinnya adalah GUANZHU ya, 不是 JU. Kalau yang Bapak tuliskan JU ya, 不是关注. Setahu saya ini ya. Oke, 再来pertanyaan berikutnya, Ibu Meska. Kalau uang sekolah 学会，不是学会oh ya ini kan di materi kita ya. Kemarin kita belajar 学，等一下。学 belajar, 会 artinya bisa. Nah, 学会 ini jadi satu frase artinya masih ingat nggak teman-teman? Kita review sebentar ya. 还记得吗？学会是什么意思？学会 artinya belajar dan bisa, berarti menguasai ya. Menguasai sesuatu yang pakai belajar, 我们说学会 artinya hasilnya ini kan belajar, hasilnya bisa gitu ya, resultnya adalah bisa. Dan kita bilang menguasai. Menguasainya teman-teman paham bahwa menguasainya karena proses belajar. Misalnya bahasa, misalnya nyetir, misalnya masak, ya semua boleh ya, nggak cuma bahasa saja. Nah, kalau yang Ibu Meiska maksudkan uang sekolah, 学费.
Jadi memang kan kita tahu ya suku. Jadi gini, orang China itu kalau 我们说中国人，他有很多种族, banyak suku, suku-suku ini punya bahasa daerah. Nah, kadang-kadang jadi gini ya, bahasa Mandarin itu kayak bahasa nasional. Kita bilang bahasa Indonesia. Terus suku-suku lain, mereka tuh punya bahasa daerah ya. Kayak teman-teman mungkin tahu ada bahasa Hokkien, bahasa Teochew, terus ada bahasa Ke dan uh, yang lain-lainnya yang mungkin saya nggak kesebut. Nah, kadang-kadang bahasa nasional yang hari ini kita belajar secara resmi ini diakui secara nasional dan internasional ya, artinya semuanya pakai semua pakai Hanyu Pinyin gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang-orang per daerah itu ngomong sorry ya, maksudnya kadang-kadang nggak kurang tepat sehingga teman-teman mendengarnya seolah-olah uang sekolah mereka bilang 学会 gitu ya, 不是学费 F ya, 学费 费 ini biaya, 学费 itu adalah uang sekolah. Nggak cuma uang sekolah ya, sebenarnya nanti bisa juga uang les, artinya uang belajar gitu ya, tergantung konteksnya teman-teman lagi bahas apa. Bisa les, bisa belajar yang di sekolah, ya yang penting konteksnya ya, nanti orang kalau lagi bahas sekolah berarti uang sekolah, biaya sekolah. Uang les juga boleh ya, karena 学 adalah belajar. Ini Bu, 学费. Kalau yang di atas bacanya 学会。所以为什么大家一开始我们就开始先学拼音呢? Mengapa begitu awal permulaan? Karena memang konteksnya untuk basic, kita belajar dari Hanyu Pinyin gitu ya. Karena ini salah satu kunci teman-teman bisa ke level berikutnya. Jadi dari pinyin, dari nada ya, dari pronunciation pinyin, jadi misalnya XUE bacanya gimana, habis itu ke nada. Habis itu baru teman-teman sebenarnya sekarang menurut saya tahapan teman-teman sudah boleh ke Hanzi. Tidak jangan terlalu lama di Hanyu Pinyin, 因为大家都要学汉字. Sebenarnya teman-teman perlu meningkatkan level berikutnya. Ya bebas ya teman-teman, mungkin mau ambil private, mau ke lembaga yang lain yang memang dia maksudnya levelnya huruf Mandarin. Kenapa? Karena teman-teman mungkin di kelas sudah bertemu dan menemukan gitu ya, banyak juga yang Hanyu Pinyin-nya sama, mungkin nadanya sama tapi huruf Mandarinnya berbeda. Nah, jadi sebenarnya memang intisarinya di huruf Mandarin yang kita setiap Rabu ini kita bahas gitu ya, karena kita ada waktu nggak bahas terlalu banyak yang dari materi buku. Kalau mau disemuain banyak materinya ya, nggak keburu. Jadi makanya kita split. Yang biasanya kita bahas materi di kelas, terus memang hanya pinyin saja. Saya nggak terlalu fokus ke huruf Mandarin, ke Hanzi. Kalau Selasa kita lebih leluasa seperti itu ya. Ini 学费，所以是念费啊。yang atas 学会。所以不一样, pronunciation-nya juga berbeda ya. Mungkin ya saya pernah dengar juga orang seolah-olah dia ngomongnya kayak 学会, padahal maksudnya adalah 学费. Itu ya, mungkin menjawab pertanyaan Ibu Meiska. Saya lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rina. 快要 sinonim dengan 尽快. Bukan Ibu, berbeda. Penggunaan di kalimat juga berbeda. Seolah-olah artinya itu hampir sama. Jadi kalau saran saya, teman-teman belajar kosakata ya. Enggak cuma belajar kosakata ya. Misalnya kalau kosakata kadang-kadang diartikan itu kita bisa salah paham karena misalnya teman-teman cari kamusnya dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman berpikir, oh berarti ini sama kayak Inggrisnya ini ya gitu ya. Kadang-kadang ada yang benar, tepat, kadang-kadang ada yang kurang tepat. Nah, cara yang paling bagus supaya teman-teman tidak salah penggunaan adalah teman-teman belajar kosakata, belajar juga aplikasi di dalam kalimatnya. Itu yang paling benar supaya nggak timpang ya. Kita nggak bilang kosakata dihafalin, kalimat gampang lah nanti tinggal taruh-taruh, nggak bisa juga, pusing. 因为 setiap bahasa berbeda ya, 因为每个语言不一样, setiap bahasa berbeda. Dia ditranslate ke bahasa Indonesia, teman-teman konteksnya dipahami pakai konteks bahasa Indonesia, takutnya ada salah paham seperti itu ya. Nah, contoh yang tadi yang ditanyakan Ibu Rina, 就要, mungkin kita di buku ada belajar ya.
就要 masih ingat sama Ibu Rina tanya 尽快 ini seolah-olah sama 但是不一样 ini secepatnya ini adalah sudah mau bahasa Indonesia juga memang beda sih 不一样 tapi yang saya sarankan adalah teman-teman masukin ke kalimat supaya lebih jelas. Kalau cuma begini kadang-kadang oh ya tahu, tapi aplikasi kalimatnya yang paling penting sih teman-teman ya. Jadi 就要 dia kalau saya bilang dia kosakata. Dia kosakata dan keterangan kita bilang modals ya. Jadi semacam modals. Modals itu kayak akan, sudah gitu maksudnya ya. Nah, kalau secepatnya ini adalah adverb, kata keterangan. Fungsi di kalimat juga berbeda ya. Misalnya contoh, saya sudah mau sampai. Saya sudah mau sampai. Mungkin di buku sudah ada banyak. Mungkin saya kasih contoh yang lain. Saya sudah mau lulus. Oke ya, saya sudah mau lulus. Gimana translatannya? Oke, mungkin teman-teman lagi ngetik ya. Saya sudah mau. Berarti di sini pakai 就要. Bisa nggak digantikan? Nggak bisa juga. 因为他们两个的意思完全不一样 karena mereka berdua punya arti memang berbeda ya, Ibu ya. Jadi 我就要 misalnya kita bilang lulus ya. 毕业. Sorry. 我就要毕业. 毕业 ini lulus. Ya, lulus apa saja, lulus sekolah, lulus kuliah, semua boleh. Ini umum ya. 我就要毕业了. 再来是 nah, sekarang kalau 尽快 ya, kalau Taiwan 念 jin, kalau bahasa apa Mandarinnya Beijing dipisah ya. 尽快, 尽快, jinnya nada 3, artinya mengerahkan seluruh tenaga dan energi untuk melakukan sesuatu ya. Jadi benar-benar berusaha maksimal, itu namanya jin. Di sansheng 尽快 secepatnya, artinya kita masukin kalimat ya. Teman-teman boleh bantu juga kalau misalnya ada kalimat yang ada pakai secepatnya. Jadi perlu sih sebenarnya teman-teman menyatakan maunya teman-teman ngomong dalam bahasa Indonesia itu seperti apa dulu ya. Kadang-kadang kita pakai yang Mandarin langsung, kalau belum dapat kadang-kadang jadi sedikit berantakan ya. Jadi kalau bisa, oh ya saya mau ngomongnya begini loh di bahasa Indonesia. Baru kita ambil garis besarnya, kita translate ke bahasa Mandarin ya. Oke ya. Jadi kenapa kadang-kadang kalau teman-teman pakai Google Translate, ya teman-teman pernah kan ya pakai Google Translate, terus masukinlah kalimat panjang-panjang karena dia mesin. Jadi kadang-kadang dia berkata, ketahuan banget itu bukan ditranslate secara alami gitu ya. Nah itu kenapa bisa ketahuan ya. Oke, 尽快我们说Oke, di bawah kayaknya nggak cukup. Saya mau ganti halaman. Silakan teman-teman screenshot dulu ya. Halaman sudah. Ya, yang lain. Oh. Saya lanjut tadi 尽快，比如说 saya tambahin satu ya. 快要下雨了。
Hmm. Kuai yao 下雨了，你们尽快回去吧。快要. Nah, ini yang sinonim sama 就要 yang tadi sebelumnya ya.就要. Saya mungkin nggak tulis ya, teman-teman bisa relate ke yang halaman sebelumnya. 就要 ini sama. Jadi kalau misalnya 快要 nggak mau saya pakai, mau pakai 就要 boleh nggak, Laoshi? Boleh, mereka sinonim ya. 快要下雨了, udah mau hujan. 你们尽快回家. Kalian pulang secepatnya. Jadi 尽快 ini adalah keterangan adverb ya. Kata kerjanya 回去吧, secepatnya pulanglah gitu ya. Kalian cepat pulang deh, udah mau turun hujan maksudnya, misalnya gitu ya, 尽快. Di sini juga nggak bisa digantikan dengan 就要. Jadi sekilas memang hampir mirip ya Ibu ya, makna yang dikandung mungkin hampir mirip, tapi penggunaan dalam kalimat yang perlu diperhatikan ya. Oke, 就要下雨了，你们尽快回去吧，尽快回去吧 ya, segera pulang. Secepatnya pulang ya. Nah, kalau ditranslate segera kan seolah-olah mirip ya. 不是, 他们不是同义词, mereka bukan sinonim ya. Penggunanya juga berbeda. Silakan di screenshot dulu sambil saya tadi lihat ada beberapa teman-teman yang bikin kalimat ya. Lebaran 快要到了，他们尽快准备. Boleh ya, Ibu Chu Xiuzhen, 很好, bagus ya, sudah hebat. Terus Ibu Lili, 我尽快要找钱。找钱 maksudnya mencari uang atau mengembalikan uang kembalian. Biasanya kalau jingkuai mungkin lebih ke mengembalikan uang kembalian karena mungkin orang yang antri di belakang panjang ya. Jadi, ni jingkuai zhao qian ge wo. Misalnya saya beli sama teman-teman, terus belakangnya rame antri. Si kasirnya lama gitu ya. Mungkin saya bilang, 请你尽快一点, tolong cepetan karena belakangnya ngantri ya. 尽快找钱 ya. 不用用药, nggak usah perlu pakai yao ya. 尽快找钱 berarti mau secepatnya mengembalikan uang kembalian karena antrian panjang ya. Kalau mencari uang yang hilang sih langsung aja ya. 比如说我的钱丢了，我要去找我的钱. Tapi jarang ya, jarang orang bilang gitu ya. Apalagi sekarang uangnya elektronik ya, nggak mungkin hilang lagi ya. Seperti itu. Mungkin konteksnya yang sering dipakai lebih ke mengembalikan uang kembalian ya, Ibu Lili ya. Oke, sudah di screenshot. Saya lanjut ya berikutnya. Pertanyaan berikutnya, 今天有很多问题。等一下啊，我看一下。Ini tadi pertanyaan dari Ibu Rina ya, jadi 快要和尽快不是 synonym, 不是同义词, bukan sinonim ya, konfirmasi. Oke, 再来. Cara cepat ingat kosakata, Ibu Nur Damai. Mungkin saya sudah ulang-ulang ya. Caranya diulang lagi sampai nggak lupa ya. Jadi memang belajar nggak bisa berhenti. Terutama bangun pondasi ya. Kalau bangun pondasinya teman-teman mundur, itu ulang dari awal. Jadi jangan sampai itu mundur ya, dilanjutin ya. Memang progresnya nggak gitu kelihatan sih, saya paham ya. Kadang-kadang orang nggak sabar. Tapi ya memang harus diterusin. Tapi begitu diterusin, bangunan ini pasti bagus ya, percaya sama saya. Cuman memang untuk tahap awal ini mau nggak mau review ulang ya, sampai benar-benar ngelotok kalau orang bilang gitu ya. Itu cara cepat ingat kosakata. Atau sebenarnya kalau teman-teman suka gitu ya, lagi mau tidur, putar aja rekaman YouTube-nya si Pancang. Kebetulan direkam kan. Nah, putar aja, nggak apa-apa, putar aja. Memang ya nggak bisa ya sekali langsung hafal semua ya, bukan. Cuma kalau teman-teman konsisten puterin sesuatu hal yang dilakukan selama 90 hari ke depan, itu akan jadi satu habit. Nah, silakan teman-teman buktikan ya. Itu butuh 最很大的努力 ya. Usaha yang sangat besar.
Ya, butuh konsisten dan komitmen ya. Dan nggak mudah, tapi teman-teman bisa melakukan. Banyak sekali godaannya ya. Oke, saya lanjut berikutnya ya. Pertanyaan dari Ibu Nyoman. 老师怎样学习成语呢？也是一样。成语dia empat huruf ya, yang kemarin saya kasih di kelas. Jadi nggak sulit juga. Sebenarnya per huruf itu ada arti dan mereka mendekati. Terus yang kedua cara belajarnya sebenarnya kita sekarang multimedia, enak banget teman-teman bisa akses YouTube banyak. Jadi dari cerita teman-teman sambil latih pendengaran, sambil tambah kosakata, tambahlah bisa belajar namanya 成语。所以很多方法, sangat banyak cara gitu ya. Tinggal teman-teman lebih cenderung ke arah mana. Kalau saya memang hobi ya teman-teman ya. Begitu saya ada waktu, memang waktu saya belajar gitu ya, saya memang bagi ya setiap hari. Juga ada waktu saya belajar, saya mengupgrade diri lah ibaratnya ya. Komputer itu perlu di-upgrade, sama kayak diri kita. Makanya belajar nggak ada selesai-selesainya. Saya buka YouTube, YouTube-nya juga memang yang saya cari, bukan saya nonton apapun ya, atau ini, saya memang cari yang membantu saya untuk menambah pengetahuan saya gitu. Jadi memang harus diusahakan, di planning gitu ya, bukan secara tidak sengaja. Itu ya mungkin jawaban saya kalau cara belajar. Mau nggak mau begitu, harus diulang-ulang-ulang ya. Makanya itulah kenapa 我觉得班长很有心. Panjang itu benar-benar 很有心ya. 有心itu maksudnya ada hati kalau translate langsung. Tapi kalau kita bilang tuh benar-benar dia sepenuh hati memikirkan bagaimana teman-teman bisa dengar ulang, artinya direkam gitu ya. Makanya kenapa beliau kasih rekaman ke teman-teman. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan hari Minggu ya. Hari Minggu banyak yang sudah saya jawab ya. Yongchan tidak khusus untuk sarapan, makan siang dan makan malam ya Laoshi, dari Vina. Vina ikut nggak ya? Oke, Vina kalau nggak ikut juga nggak apa-apa ya. Mungkin dengarnya rekaman. Yongchan tui, kemarin saya Minggu sudah jawab ya. Yongchan itu bebas, boleh makan siang, makan malam, makan pagi. Teman-teman makan apa lagi ya? Makan sore ya. Boleh. Yongchan itu umum artinya makan ya. Oke, terus lanjut. Chan, 是这个 Chan, saya juga sudah jawab ya. Ini pertanyaan dari Pak Charles. 餐厅的餐、用餐的餐、早餐、午餐的餐都是一样，sama. 这个餐，对，sama, hurufnya sama. Nanti kenapa tadi saya bilang ya teman-teman perlu naik level belajar huruf Mandarin, tidak usah takut, nggak sesulit yang dibahas orang-orang, 不会的. Asal teman-teman tahu caranya, sebenarnya tidak ada yang sulit ya. Sama mau nggak? Nah, jadi cuma dua ya, tahu cara karena ditunjukin orang, jadi teman-teman butuh mentor, makanya mungkin teman-teman cari guru private dan segala macam. Yang kedua adalah mau apa enggak. Kalau mau ya bisa, ada cara ya. Kalau nggak mau ya sudah, memang nggak akan bisa ya. Nah, tujuan kita belajar huruf Mandarin satu lagi, kalau misalnya teman-teman lagi belajar Hanzi, bagusnya gitu ya, bagusnya adalah teman-teman mengkaitkan yang sama huruf Mandarinnya. Kayak tadi kan teman-teman ada nanya yung can, 也是这个餐. Oh, yung cannya ini. Nah, cannya ini dipakai lagi di apa? Misalnya 我们说早餐, 晚餐、午餐都是这个餐. Terus tadi, oh ya ini cannya saya kurang ya. Oke, nah can udah ada pinyin semua ya. Terus tadi 餐厅的餐也是这个餐. Tujuannya apa teman-teman? Supaya sekalian memang mereview kosakata, sekalian memang teman-teman tahu, oh ini cannya kepake lagi ya di kosakata ini ya. Jadi nggak sia-sia gitu teman-teman. Canting. Dan bagi teman-teman yang nggak suka nulis gitu ya, nggak perlu harus berpikir, aduh ini banyak banget guratannya. Ketiklah pakai Hanyu Pinyin dan dia keluar tinggal cocokin Chan yang mana. Itu yang menurut saya jauh-jauh lebih gampang dibandingkan dulu belajar ya. Mungkin teman-teman ada yang zaman dulu belajarnya harus nulis. Ya, 为什么呢？因为以前没有汉语拼音，然后中国没有那么发达，没有那么进步，我们也不能打电脑，也不能打字gitu ya. Ya karena dulu ya memang belum muncul pinyin, terus kita nggak bisa ketik di komputer ya kan.
makanya masih nulis gitu ya. Sekarang saya bilang oh, jauh-jauh lebih oke gitu ya, teman-teman nggak perlu bisa nulis, yang penting ngenalin huruf itu jauh sudah lebih gampang呀。啊，用餐、早餐、餐厅的餐都是这个餐，所以大家学了一个词、一个字呢，会联想到很多的别的生词呀。teman-teman belajar satu huruf akan bisa 联想，联想itu mengkonekkan ke huruf-huruf yang lain。加油！希望大家会觉得汉语很有意思ya. Semoga teman-teman merasa bahasa Mandarin itu memang menarik ya. Oke, 再来 ya. Ini semua pertanyaan tadi ada Vina. Oh, Vina tanya lagi ya. 早饭, 早餐 bedanya apa, 老师? Sama Vina. Itu semuanya sinonim. 早餐 sama dengan 早饭. Oh iya, teman-teman mau screenshot silakan ya. Kadang-kadang saya lupa. 早饭 sama sinonim, artinya sarapan pagi. Fan ada 4. 早饭 sarapan pagi ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Nanti saya mau ganti halaman lain. Oke, 然后再来是快. Oh iya, oke. Pak Charles tanya ya, 老师快 di sini sama dengan 快，生日快乐的快和新年快乐的快吗？对，kemarin kita di modul ada bahas 就要，对不起，快要是吧？我也忘了呀，lupa ya, yang di modul itu ada 快要 benar nggak? Nah, 对对对，演唱会就要开始了，就要快要开始了啊。Yang ditanya Pak Charles itu 快 yang ini ya sama ya dengan 生日快乐、新年快乐，然后 sebentar lagi kita ada 开斋节快乐 gitu ya. Sama ya, sama, betul. Hurufnya sama, cuman konteksnya berbeda, makanya artinya berbeda. Kuai sebenarnya sendiri tunggal, ya, yang saya lingkari ya teman-teman ya. Saya nggak tulis ulang. Yang ini, saya ganti warna ya. Nah ini, ini sebenarnya artinya cepat. Satu huruf doang itu artinya cepat ya. Kuai, lawan katanya dengan man. Nah, selain itu, dia kalau gabung sama 快乐, mungkin teman-teman sudah tahu ya. 快乐 artinya happy, gembira. Makanya 生日快乐我们用这个快乐 happy. Ya, boleh bilang hati kita happy, 我今天很快乐. Bisa juga untuk ucapan ya, 生日快乐, 新年快乐的快乐. Ya, hurufnya sama Pak Charles ya. Kemarin di kelas sempat saya sudah bahas. Oke, jadi nggak ada sia-sia teman-teman ya, belajar di ini nanti ketemu lagi ini, oh ini kuahnya sama ya gitu ya. Oke, 再来新年快乐. Oke. 对牛，对不起，对牛弹琴 ini namanya terhapus atau mungkin pertanyaan Pak Doni kali ya, di atasnya ada Doni. Oke, pertanyaan Pak Doni ya, 对牛弹琴 itu yang kita bahas di hari Minggu. 弹琴 artinya main alat musik, bisa main kecapi, 因为 dia 弹琴, 琴nya secara umum itu alat musik ya, bisa kecapi, bisa 钢琴的琴, piano ya, tapi 对牛弹琴 ini peribahasa artinya mengerjakan sesuatu yang sia-sia ya. Mengomongin sesuatu topik yang dimana lawan bicara kita itu tidak paham, itu namanya 对牛弹琴. Jadi kalau orang bilang 别对牛弹琴, mungkin singkat gitu ya, tapi teman-teman harus paham bahwa orang ini sedang mengingatkan teman-teman tidak usah ngomongin sesuatu topik yang memang dia tidak paham gitu ya, mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, itu namanya 对牛弹琴. Enggak cuma tidak paham, kadang-kadang di konteks misalnya contoh gini, teman-teman pernah ketemu orang yang dia memang berpegang teguh sama prinsipnya, di mana sorry, prinsipnya mungkin ada salah, kekeliruan, mindsetnya ada salah, tapi begitu dikasih masukan sama orang, dia tidak akan terima. Mungkin teman-teman sudah paham banget orang kayak gitu. Nah, mungkin orang lain yang belum paham akan berusaha banget untuk membuka mindset dia gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman mungkin udah mencoba berkali-kali dan memang nggak bisa. Nah, makanya teman-teman juga bisa bilang 别对牛弹琴. Jadi 对牛弹琴 bisa beberapa konteks ya. Pertama memang orang yang nggak paham topiknya,
atau memang orangnya nggak kebuka gitu loh. Jadi memang dia memang menutup diri gitu ya. Seperti yang tadi saya bahas, kalau dia nggak mau, sorry ya, teman-teman mau suruh orang pakai tarik-tarik paksa-paksa pun dia tidak akan bisa membuka diri. Yang bisa membuka diri itu adalah kendalanya di teman-teman semua gitu ya. Nah, jadi lanjut. Itu tuh ini Tancin ya. Kemarin saya bahas di kelas hari Minggu. Jadi Tancin adalah memainkan alat musik. Lanjut, Ibu Meli tanya impian atau angan-angan juga bisa pakai zai ya, Lao Shi. Mungkin Ibu Meli boleh kasih saya contoh kalimat ya Ibu ya, karena ini sangat luas, takutnya saya salah nangkap maksudnya Ibu. Kalau boleh kasih saya contoh kalimat, misal contoh kalimatnya begini Lao Shi, berarti boleh ya pakai zai ya. Oke ya, boleh ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini namanya kehapus ya. Mungkin saya jadi nggak bisa bacain pertanyaan dari siapa. Ada Zhao ada Kanzhe, ada Cong Cong. Artinya sama ya, Lao buru-buru. Iya, cuman ya itu, balik lagi ya, penggunaan di kalimat yang berbeda. Sama memang jenis katanya berbeda. Ini sudah di screenshot. Ya, makanya saya boleh sarankan teman-teman, begitu dapat kosakata baru, eh, kalau bisa contoh kalimatnya itu yang penting. Jadi teman-teman tahu penggunaannya. Oh, di kalimat dia taruhnya di sini ya posisinya ya. Entah dia di depan kata kerja, entah dia sesudah kata kerja, atau dia bentuk versi polanya seperti ini. Teman-teman kopas, kopas. Bahasa itu dari pertama teman-teman belajar basic hanya pinyin sama nada lafalan. Ini sudah oke. Berikutnya adalah kopas, teman-teman. Tidak bikin dulu. Kenapa? Karena basic pondasinya belum kokoh. Kalau teman-teman bikin, tambah pusing. 为什么？因为不懂得很多的语法。Terus tidak terbiasa, belum terbiasa. Cara ngomongnya kan berbeda sama bahasa Indonesia. Kopas, teman-teman. Tidak ada yang disalahkan ya. Kopas. Kopas itu maksudnya gini. Oh, 快要下雨了. Saya kan suka bilang ya, 快要回家了, 快要下课了, 快要上课了. Kalimat-kalimat simpel ini teman-teman kopas dulu sampai benar-benar itu fasih. Fasih artinya terbiasa. Saya bilang 90 hari ke depan. 90 kalimat kalau bisa yang persis sama. Lama-lama terbiasa. Udah itu habitnya terbentuk, baru deh teman-teman mau menciptakan sendiri. Kayak saya bikin buku itu kalimat sendiri bikin sendiri. Nah, itu namanya menciptakan. Bertahap ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Oke, saya lanjut tadi kan saya show semua 着急. Oke ya, ini katanya sudah semua. Saya lanjut. 着急. 着急 kita sudah pernah belajar di kelas, tuh mah. Sorry. Ada yang masih ingat kalimatnya seperti apa? 着急. 着急 ini gelisah, bisa juga buru-buru. Kalau di bahasa Inggris, teman-teman masukin 3 kosakata tadi yang saya bacain, itu mungkin hampir sama gitu ya. Makanya teman-teman merasa, aduh ini sinonim ya. Terus pemakaiannya gimana? Nah, kalau misalnya itu, kenapa saya menyarankan perlu banget prakteknya dalam kalimat ya. Oke, ada yang mau coba bikin kalimat pakai Chauci? Kalau bisa jangan terlalu panjang dulu ya, mengingat tidak semua levelnya advance ya. Kalau bisa kita mencocokin ya, biar semua yang levelnya masih basic juga bisa ikutin ya. Oke, Chauci. 比如说，OK，我们用这个啊，弟弟还没回家，我妈妈很着急。Oke, saya kasih pinin dulu ya, biar yang nggak tahu Hanzi bisa ikutin. 还没回家. Oke, terus
Mama 很着急. Biasanya saya akan kasih kalimat yang simple, yang kosakatanya nggak terlalu banyak ya. Jadi supaya yang benar-benar ikutin dari basic awal pun nggak merasa, aduh, kayaknya kalimatnya banyak kosakata baru ya. Oke, 弟弟还没回家，妈妈很着急 ya, sangat gelisah, buru-buru, bisa juga artinya khawatir. Ini khawatir. Di sini jauh-jinya khawatir. Kenapa? Karena berpikir, aduh, kok lama ya, perginya lama, nggak pulang-pulang ya. Han jauh-ji. Jadi takutnya kenapa-kenapa. Ya biasa lah ya, mama. Misalnya adiknya masih kecil dan segala macam. Nah, terus hal yang kedua, misalnya, 时间还早，别着急. 有没有听过这句话? Ini mungkin contoh konteks pertama, ini konteks kedua ya. 时间还早. 还早 artinya masih awal gitu ya. 还早. 别着急. Ya, saya lihat ada beberapa kalimat teman-teman masuk ya. 别着急. Oke. Ini saya tulisin dulu, baru saya bacain ya. Oke. 时间还早. Waktunya masih awal. Zaunya di sini awal ya. Pagi. Pagi dalam arti konteksnya awal. 别着急. Jangan buru-buru ya. 别着急. 别着急, nggak usah buru-buru. Di sini jadi buru-buru ya. Kalau ini lebih ke khawatir ya, 着急. Gelisah, khawatir, nggak tenang. Oke, 谢谢. Saya kepikiran, nggak tenang. Ini mah 着急, gelisah, khawatir, nggak tenang, gelisah. Sama satu lagi konteksnya buru-buru. Ini 着急. 着急 ini adalah kata kerja yang bentuknya kayak kata sifat. Ya, gelisah, khawatir, buru-buru. 但是它是动词来的, dia adalah verb. Kata kerja yang mengandung arti kata sifat. Itu bahasa Mandarin memang dia agak lucunya beda ya. Kalau kita kan verb ya verb gitu ya. Tapi kalau ini dia punya verb yang seolah-olah bentuknya mirip kayak kata sifat gitu ya. Kayak mama 很着急. 很 kan sangat. 着急 di sini jadi kata sifat dong. Iya betul. Tapi memang apa ya, basicnya dia adalah kata kerja verb 动词，它是动词来的着急。像这里别着急 nggak usah buru-buru. Disinilah dia fungsi verb ya kayak gitu. Terus posisinya juga teman-teman bisa lihat ya. 谁很着急 什么人很着急 bla bla bla. 你别着急 kamu jangan buru-buru. Jangan khawatir juga, tergantung konteks lagi ngomongin apa. Silakan yang mau screenshot. Ya banyak yang kasih contoh kalimat ya. Oke, sebentar. Pak Rizky, 别着急，慢慢来就会. Ya, betul. 谢谢 Pak Rizky ya. 着急 sudah benar penggunaannya. 我在苦苦等待什么仪式? Ibu Lena, mungkin bukan lagi jawab pertanyaan saya ya, membuat kalimat. Oke, saya lanjut ya. Ibu Tata, 别着急，我们有时间. Betul. Oke, bagus. Kalau yang format benar, saya nggak perbaiki lagi ya. Ibu Rina, 别着急，还有时间 mungkin ya. 还有时间呢 SHI Ibu ya, bukan SHE. 时间 SHI. 明天还有课，你别着急吧. Maksud Pak Didi besok masih ada pengulangan lessonnya gitu ya. Kamu mungkin nggak usah gelisah karena hari ini nggak ikut. Mungkin maksudnya gitu ya. 你别着急吧. 再来, ini Bapak atau Ibu Medi, Ibu kali ya. Oke. 你为什么着急? Oke, kenapa kamu gelisah? Oke, 很好. Formatnya benar. Ibu Katarina, 别着急，你们还有时间。Oke, 差不多都是在第二 ya, buru-buru karena waktu ya. Oke, 再来是 Ibu Liing, 别着急，慢慢来. Oke, boleh. Artinya nggak usah buru-buru, pelan-pelan saja ya, 别着急. Kadang-kadang kita disuruh baca, bisa juga kayaknya kita bilang ya, gelisah gitu ya, takut, dan kita bisa boleh bilang 别着急，慢慢来, pelan-pelan saja ya. Ini sudah di screenshot. Saya mau bahas yang tadi kedua, 赶着. Oke, 赶着 不一样.
赶着是sudah ya. Oke. Kanже dia verb, tapi penggunanya nggak bisa menggantikan. Mereka, kalau saya bilang sinonim kan teman-teman tinggal ambil, comot, terus gantiin. Benar nggak? Kalau misalnya bukan, berarti nggak bisa. Teman-teman mesti lihat konteks kalimat ya. Oke, sudah. Saya lanjut dulu. Kanже. Kanже kita di, apa namanya, di modul juga sudah dapat. Masih ingat nggak kalimatnya? Kanже. Ini verb, tapi verb yang ada partikel ce. Masih ingat kita belajar partikel ce? Ayo, saya tagih ya, verb plus partikel. Kalau mau dianalisa dari apa ya, struktur kosakatanya dulu. Ini verb, teman-teman ya. Oke. Settingannya belum masuk. Apakah lupa? Ini masih di modul kita yang keempat ya. Kanzhe. Kanzhe yao qu shangban ne. Mau buru-buru gitu ya, mau ke kantor gitu ya, yang kemarin di conversation. Nah, mungkin sekilas kita artikan kan sama ya teman-teman ya. Itu kenapa saya minta teman-teman belajar kosakata plus kalimat. Jangan cuma kosakata, kalau boleh ya. Oke. Nah, kanzhe ini buru-buru, betul. Mungkin saya boleh kasih tips ya. Buru-burunya itu ada arah tujuannya mau ngapain. Ya, teman-teman catat ya. Saya nggak bisa catat secara lengkap. Teman-teman catat ya. Buru-burunya, saya titik-titikin, teman-teman catat. Buru-burunya ada arah atau tujuan yang mau dikerjakan. Buru-buru ngapain gitu ya. Kalau yang ini, buru-burunya udah titik. Benar nggak? Sampai sini oke? Ya, daripada saya bahas banyak, tapi teman-teman nggak dapat buat apa ya. Sampai sini oke. Jadi biar teman-teman tahu, oh apa ya, kayak tipsnya lah ya, kita bilang kisi-kisinya ya. Cauci, iya buru-buru. Nah penggunanya kayak gini nih kalimatnya. Dia titik stop gitu ya, gelisah. Mama gelisah. Kamu jangan gelisah gitu ya. Atau masih awal lah, pelan-pelan aja, nggak usah gelisah. Titik, benar nggak? Nah, kalau kanze ini dia perlu arah gitu ya. Maksudnya buru-burunya ada arah tujuan yang mau dipergi gitu ya, mau dituju, sorry. Nah, seperti itu ya. Misalnya contoh 我现在得走了，我赶着要去机场 ya. Ada Yono yang kasih saya kalimat betul. Itu penggunanya sudah benar ya. Saya izin pakai kalimatnya Yono ya. Oke. 我 赶着. Jadi kalau teman-teman lagi bikin kalimat buru-buru menuju ke satu tempat, silakan pakai 赶着 ya. Benar-benar ini bakal nggak keburu atau mungkin pesawatnya terbang atau apa ya, nggak bakal keburu dan teman-teman memang buru-buru mau ke satu tujuan. Nah, silakan dicatat ya tipsnya ya, pakainya 赶着 ya. 赶着赶着要去机场，赶着去机场 boleh ya, 去机场. Saya kasih pinin dulu. 我赶着 去机场. 机场 ini airport ya. Kanjo. Ya, kita translate-nya juga buru-buru gitu ya. Buru-buru mau ke mana gitu. Teman-teman boleh silakan screenshot. 我赶着要去机场，我赶着去机场。我们以后再聊. Kita ngobrolnya lain kali ya. 以后 lain kali ya, ngobrolnya lain kali. Sekarang saya mau buru-buru ke airport. Seperti itu. Ibu Medi nanti ya, Lai Puji. Sebentar, ini dulu. Jadi perbedaan Chauji sama Kanzhe. Saya mau tanya teman-teman ya. 我赶着去机场. Boleh nggak Kanzhe-nya kita ganti dengan Chauji? Kalau teman-teman, dari pemahaman teman-teman sama kalimat, boleh nggak sih kita ganti? Tidak boleh. Ya, betul. Memang tidak boleh. 因为它们是不一样. 所以 bukan sinonim ya. Sinonim kalau memang teman-teman cuma lihat ini. Buru-buru, ini juga buru-buru. Ya.
Nah, kalau saya mau singkat kerja, ya sudah. Saya bilang, iya, ya sama semua artinya. Saya nggak jelasin pakai kalimat, nggak bisa. Ya, kalau memang bukan sinonim, ya nggak bisa. Oke, saya lanjut. Tadi kanjer. Nah, saya mau tanya teman-teman ya, kalimat bahasa Indonesia-nya. Teman-teman kasih tahu saya di situ pakai kosakata apa. 同学们，我先下课了呀。saya selesai kelas dulu ya hari ini ya, misalnya sampai sekarang, sampai detik ini saya bilang, 同学们，我们先下课，我们早点下课, kita lebih awal selesai kelas. Karena saya buru-buru mau balik ke kantor. Karena saya buru-buru mau balik ke kantor. Kalimat yang kedua itu, teman-teman translate-nya pakai 着急 atau 赶着. Karena saya buru-buru mau balik ke kantor. 谢谢，赶着，赶着. Ada arah tujuan yang saya mau tuju soalnya. Kantor. Ya, 赶着. 对，谢谢. Kalau gitu berarti udah paham ya. Nah, satu lagi contoh kalimat. Teman-teman, 比如说同学们，公司给我打电话，我现在要回公司，我赶着要回公司，因为我很 karena saya sangat khawatir. Di situ pakai 着急, 对，公司给我打电话，我赶着要回公司ya. Kantor telepon saya mungkin ya kita bilang ya. Apa namanya? Terus saya mau buru-buru ya. Saya pakai kantornya. Ya, saya buru-buru mau balik kantor karena hati saya nggak tenang ya. 因为我很着急 ya, 谢谢着急. Itu lebih ke gelisah. Saya rasa teman-teman nggak bakal ketukar. Kalau misalnya teman-teman bilang, 现在3点半了，我的飞机是4点半的啊，现在是3点半了，我的飞机是4点半的，pesawat saya jam 4.30, sekarang 3.30. Terus teman-teman bilang sama supirnya, 我很着急, ya kan ya, 我很着急 gitu. Jadi memang struktur kalimatnya berbeda. Ini dulu ya, berarti sudah kuasain 2 ya. Satu lagi pertanyaan berikutnya, beliau tanya, ini saya boleh lanjut ya? Kayaknya sudah oke nih, jawabannya semua sudah benar ya. Kita lanjut ya. Yang penting teman-teman paham, jangan banyak. Banyak nggak paham lewat buat apa ya, jadi nggak jadi pengetahuan. 还有一个字是匆匆，匆匆 mungkin bagi teman-teman yang level advance pernah dengar. Ini jarang banget muncul di basic ya. 匆匆 也是 buru-buru kalau kita cuma translate biasa, buru-buru. Tapi dia lebih, contohnya gini. 听过这句话吗？匆匆忙忙。dia ada pasangannya, 匆匆忙忙。等一下，听过匆匆忙忙吗？ Ini adalah adjektif teman-teman, kata sifat. Ya, 可能大家听过对吧？比如说 saya kasih kalimat di bawah aja ya. Ini buru-buru juga sebenarnya, cuma dia 4 huruf ya. 他总是匆匆忙忙的，匆匆忙忙的回去，等一下，回来，然后又匆匆
忙的走了。Oke, saya kasih pinin dulu ya. 总是匆匆忙忙的回来，然后又匆匆忙忙的走了。Oke, kita bahas yuk. Ta 总是匆匆忙忙, buru-buru, sama ya, kayak 匆匆. Kita juga bisa pakai 匆匆忙忙. Mang-mang sibuk ya, tapi di sini artinya buru-buru. Dia selalu, 总是 ini adalah selalu. Saya ganti warna biar teman-teman enak ya. Selalu buru-buru. Karena dia adalah kata sifat, makanya te-nya pakai ini. Ya, bagi teman-teman yang lupa boleh buka lagi catatannya. 回来 pulang. 然后呢, kemudian yuk lagi gitu ya, again. Again-nya memang udah terjadi. 匆匆忙忙的走了. Buru-buru jalan lagi. Mungkin ini kayak misalnya orang tua yang merasa, aduh, anak saya kerja di luar kota ya. Pulang itu selalu buru-buru. Buru-buru pulangnya ya, buru-buru. Mungkin dia ada urusan apa, dia pulang sebentar doang. Mungkin nggak sampai sehari, dia buru-buru lagi balik ke misalnya kerjanya di Jakarta ya. Dia pulangnya mungkin ke Bandung ya. Buru-buru pulang ke Bandung, mungkin ada apa, habis itu makan sama orang tuanya dalam beberapa jam, terus buru-buru lagi masih balik ke Jakarta karena kerjaan. Misalnya mungkin beliau sibuk banget. Jadi mungkin orang tuanya bilang ya, 他总是匆匆忙忙的回来，然后又匆匆忙忙的走了ya. Kayak merasa anaknya itu punya waktu benar-benar harus buru-buru lah karena mungkin kerjanya sibuk banget. Namanya 匆匆忙忙. Di sini 匆匆忙忙itu di sini konteksnya tidak bisa digantikan oleh 着急, juga tidak bisa digantikan dengan 赶着. Pertama karena sifat katanya berbeda. 着急 tadi verb, 赶着 juga verb plus partikel ya. Kalau buru-buru yang ini 匆匆, ini adjektif kata sifat. Jadi kalau teman-teman mau melukiskan sesuatu yang dimana apa ya, di situ buru-burunya adalah adjektif, silakan pakai 匆匆. Ini memang belum masuk materi buku kita ya. Cuma ditanyakan apakah sinonim. Artinya sih iya, cuman penggunanya berbeda. 不是. Bukan sinonim jadinya karena penggunanya berbeda. Ini mungkin boleh teman-teman screenshot dulu ya. Ini memang 匆匆kosakata yang lebih advance, nggak apa-apa. Jadikan sebagai kosakata tambahan dulu ya. Ya, 匆匆. Iya betul Ibu Lili ya. Nih 匆匆忙忙要去哪儿 boleh. Kamu tuh buru-buru mau kemana gitu ya. Di situ boleh dipakai buru-buru karena dia adalah sifat. Oke, terus ada Ibu Ling, 匆匆忙忙, 急急忙忙, sama nggak? Sama, 急急忙忙, 着急的急 yang tadi ya. 急急忙忙 artinya buru-buru dan dia adalah kata sifat. Silakan di screenshot dulu. Coba saya lihat ya, masih ada pertanyaan lain nggak? Waduh, 我们的时间到了是吧? Oke, pertanyaan dari Pancang sudah. Terus memang ada titipan ya, titipan dari tadi, 我看一下. Saya 是谁呀? Sebentar. Kalau yang banyak mungkin saya hold ke minggu depan. Karena kalau misalnya buru-buru, jadinya teman-teman nggak enak juga ya. Oke, ini dari pertanyaan dari kan saya selesai. Oh, Chen Ming. Chen Ming mungkin saya hold ya, karena pertanyaan 很多，有从此、从前、从不、岁月、难道，还有 perbedaan 然后和后来. Ya, saya mungkin hold ke minggu depan biar nggak buru-buru ya. Nah, tadi saya mau kasih contoh apa ya? Oke, sebentar. Saya balik ke
Tadi ada beberapa teman-teman yang chat ya pertanyaan di sini. Jadi bedanya 着急、匆匆，然后再来是赶着，sudah cukup jelas. Ini dulu sebelum saya balik ke pertanyaan chattingan teman-teman. Sudah cukup jelas? Oke. Sip. Kalau sudah jelas, saya lanjut dulu ya ke pertanyaan chattingan teman-teman yang berkaitan dengan penjelasan hari ini. Mungkin sebentar saya scroll dulu. Pak Yuslan, huruf C ada nada 4. Ciri-ciri bacanya bagaimana? Maksudnya gimana, Pak? C ya ini ya. Coba C nada 4. Kayaknya nggak ada, Pak. Dia ada, jadi sebentar. Teman-teman bisa lihat juga di screenshot-nya. Huruf ini dia ada baca C sebagai partikel. Baca tadi 着急的着也是这个. Ya, teman-teman bisa balik ya ke screenshot. 着急也是用这个着. Kalau yang saya tahu ada satu lagi 着 ini agak jarang dipakai, tapi nggak ada nada 4, Pak. Ya, adanya ini 着着着着想就是着想的意思. Ada yang satu baca 着 tapi ini jarang dipakai. 没有第四声. Mungkin Bapak bisa lihat lagi ya, atau mungkin hurufnya beda ya. Oke ya. Nah, terus lanjut. Pertanyaan di atasnya adalah, 老师 kalau 来不及 itu tidak keburu. Tidak keburu. Kalau ini buru-buru. 不一样 ya, berbeda. Oke, sebentar. Ya, ini saya boleh next ya. 来不及 yang ditanyain ini Bapak atau Ibu ya. Sorry ya, saya takut salah. 来不及 ini artinya tidak keburu. 来不及 pu boleh baca 4, boleh kadang-kadang orang baca nada 5 ya. 没什么, 没问题的, enggak terlalu masalah. Ini artinya tidak keburu. 来不及. Ya misalnya kayak sekarang udah mau jam 4, terus tiba-tiba teman kelas ada yang chat gitu ya. 我要参加蔡老师的班. Mungkin teman-teman boleh bilang ya, 来不及了，我们要下课了 ya. Sudah nggak keburu ya, tidak keburu karena kita sudah mau selesai kelas. Ya, 来不及. 跟刚才的也是不一样. Yang tadi ada 3, yang ada 着急, 赶着, 然后匆匆, 不一样, beda juga ya konteksnya. Makanya tips saya kalau kalimat, kalau boleh teman-teman bikin dulu kalimat bahasa Indonesia apa dulu. Jadi teman-teman menyatakan mau ngomong apa baru ditranslate secara keseluruhan satu kesatuan ke dalam bahasa Mandarin. Ya, itu yang paling tepat. Kalau enggak nanti bakalan bingung ya. Kayak gitu. Oke, 来不及 ya tadi sudah ya. Oke, coba saya scroll lagi ya. Jadi ada nggak yang saya ketinggalan tapi konteksnya memang bahasan hari ini ya, biar saya kelarin saja. Oke, tadi 来不及 sudah ya. Terus, oke, 老师赶着要教课. Ibu Chu Xiuzhen boleh ya, tapi mungkin tambahin 要. Mau ya, 赶着. Maksudnya buru-buru mau ngapain gitu ya, ada arah tujuannya. Buru-buru mau ngajar gitu ya. 老师赶着要教课，不能和我们一起吃饭. Misalnya contoh teman-teman ajak saya makan. Terus saya bilang, oh ya nggak bisa ya, saya ada kelas nih 15 menit lagi misalnya contoh. Maka mungkin Ibu Xiuzhen bilang sama teman-teman semua ya, 老师赶着要教课，不能和我们一起吃饭. Ya, nggak bisa makan bareng kita. Oke, 再来是我们再看一下. Ibu Lena tanya yang ini ya. Ya, beda Ibu. Sebentar. Sorry. Yang ini. Ya, ini kan jauh. Saya ganti warna ya. Ibu tanyanya ini ya, maksudnya ini bacanya ini sama bedanya apa sama ini? Coba. Beda. Pertama nadanya berbeda, yang kedua huruf Mandarinnya berbeda, otomatis artinya berbeda. Cao yang ini, yang saya tulis ini artinya mencari, atau mungkin teman-teman masih ingat cao qian, artinya mengembalikan uang kembalian. Cao-nya pakai ini ya, mencari cao.
nada berbeda, huruf Mandarinnya juga berbeda ya. Ini jawaban saya untuk Ibu Lena. Saya lanjut lagi, saya scroll ke atas ya. Ada yang saya ketinggalan. Oke, cerai. Oh iya, Ibu Ing bilang ya, jangan tulis pakai Hanzi ya, boleh-boleh ya. Nanti Ibu Ing mungkin lihat layar saya aja ya. Ya, chattingan teman-teman karena memang kita dari berbagai level ya. Jadi ada yang memang dia mungkin bisa langsung ketik huruf Mandarin ya. Oke, 再来是 Ibu Ana, kemarin saya makan kue tiaw di cafe A. Mandarinnya apa, loh? Oke, ini kalimat yang basic. Jadi saya juga boleh undang teman-teman untuk latihan ya. Kemarin saya makan kue tiaw di cafe A. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini yang perlu teman-teman latih lebih banyak untuk jadi kebiasaan ya. Bagi teman-teman yang sudah advance mungkin ini mudah. Tapi saya paham, bagi yang basic kadang-kadang agak bingung taruhnya posisinya di mana, suka kebalik-balik ya. Iya, saya paham ya. 我很理解, saya sangat memahami. Oke, yuk kita bantu Ibu Ana yuk untuk mentranslate. Kemarin saya makan kue tiaw di cafe A. Masih ingat format basic dari saya? Kemarin saya makan kue tiaw di cafe A. Berarti 昨天我在 ya, mungkin teman-teman sorry ya, saya nggak scroll ke bawah, saya langsung tulis di layar saya ya, mungkin ada teman-teman yang bantu jawab. Saya di cafe A, 我在 cafe A-nya mau ditranslate atau enggak, nggak masalah ya, yang penting formatnya masih benar. 昨天我在 cafe A makan 吃 kue tiaw apa teman-teman? 粿条. Sebentar. 粿条. 粿条. 粿条 ini translatean ya teman-teman ya. 因为中国人有的时候不说粿条，他们说粉 itu sebenarnya sama kayak kue tiaw ya, mie-nya lebar-lebar ya, 粿条. Kalau orang Hokkien itu tahu kue tiaw, tapi China ada beberapa daerah 不知道粿条是什么. 昨天 kemarin 我在 ini tempat ya, cafe A 吃粿条. 粿条 ini kue tiaw. Oke, maaf ya yang lagi puasa ya. 很抱歉 bahas makanan, 对不起。真抱歉ya, sorry. 昨天我在 cafe A 吃粿条. Nah, bagi teman-teman basic yang masih bingung, 老师, saya masih suka ketukar-tukar untuk format basic begini, saya sarankan teman-teman boleh challenge diri sendiri juga 30 kalimat dulu. Tapi yang kayak gini aja. Nggak usah maksudnya melebar kemana-mana, yang penting gini, kemarin, hari ini, besok, atau teman-teman tambahkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kan banyak ya keterangan waktu. Terus di mananya mungkin tempat, misalnya tempat di kelas, di mana, pokoknya kosakatanya diulangkan ya, benar nggak? Terus makan, kata kerjanya boleh ganti, makan, minum, bla bla bla, belajar dan sebagainya. Terus bendanya apa? Bendanya juga teman-teman bisa ganti, 30 kalimat. Saya jamin harusnya sudah mulai terbiasa. Formatnya harus seperti ini. Kalau yang kalimat basic seperti ini ya. Ada keterangan waktu, ada posisi di mana, terus ada kata kerja, ada kata benda. 粿条 itu adalah kata bendanya ya. Noun-nya. Seperti itu ini Ibu Ana ya. Kalau cafe-nya mau ditranslate, sebenarnya boleh juga ya, namanya cafe ting. Cafe ting. Ini translatean cafe kopi sebenarnya ya. Ting itu adalah ruangan kopi. Jadi translatean untuk cafe. Tapi kalau misalnya lebih nyaman pakai nggak translate, ya silakan juga, nggak masalah ya. Cafe ting, canting, bla bla bla. Teman-teman boleh ganti. Banyak kan kosakata yang kita sudah dapat. Saya sarankan itu. Ini dulu diperkokoh, baru nanti ke kalimat majemuk yang bertingkat-tingkat ya, yang bervariasi. Step by step dulu. Oke, saya lanjut dulu. Masih ada nggak ya? Dari Pak Didi, selamat makan. Selamat makan, 我们可以说请用餐，慢吃也可以ya, 慢用。慢吃 agak jarang ya. Biasanya kita bilang 慢用。请慢用请用餐 boleh ya, silakan makan. 就是这个餐用餐 tadi yang saya bahas ya Pak Didi ya. Oke, lanjut.
Ibu Medi, 老师 bagaimana cara belajar sengtiao? 好的, kalau belajar sengtiao sebenarnya saya udah ajarin dan ada rekamannya. Mungkin Ibu Medi baru ikut, nggak apa-apa. Nanti boleh lihat judulnya yaitu Hanyu Pinyin. Ada 4 kali apa? Ya, kayaknya 4 kali ya kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, Ibu Medi boleh lihat apa ya bahasan tentang pinyin, sengtiao, lafalan, tipsnya ya semua di rekaman panjang. Kalau nggak salah ada 4 sesi ya. Ibu Medi boleh lihat. Oke, 再来是什么？我看一下还有吗？ Oh, sudah nggak ada ya. Oke, tadi ada 尽快 dari Yono ya. 今天我尽快延长护照. Oke. Oh, mau apa perpanjang paspor secepatnya. 好, saya info secepatnya Ibu Li Chun. 对, secepatnya dipakai di situ 尽快. 我尽快给你消息. Info, kasih info ya. 我尽快给你消息. Kalau saya translate ya, berarti pakainya 尽快. Oke. Berarti sudah selesai. Iya. Ibu Meli ya, ini satu. Uang kuliah, 大中费. Betul nggak, 老师? 大中费. Uang kuliah 是大学学费, setahu saya Ibu Meli. Kalau 大中费, Ibu mungkin boleh kasih saya dengarnya di mana atau baca di mana ya. Yang saya tahu uang kuliah adalah 大学学费. 大学费 takutnya agak membingungkan. Biasanya kita boleh bilang 大学 kuliah, terus 学费. 学费 itu fee belajar gitu ya maksudnya ya. 等一下，大学学费，大学kuliah universitas, 学费 adalah biaya belajarnya ya, jadi uang sekolah, biaya kuliah ya. Ini kuliah. Oke, jadi ini adalah biaya kuliah. 您说的大中费，我可以看一下汉字吗？或者您在哪儿读过？boleh kasih saya lihat ya. Kalau misalnya pernah lihat di mana. 好 ，OK。昨天我在 A 饭店吃了粿条。Oke, Pak Rizky, 谢谢. Boleh. A 饭店, dia translate A restoran A gitu ya. Boleh, boleh. Boleh Pak Rizky, bagus ya. 昨天我在 cafe A 吃面条. 面条 boleh Ibu, susunannya benar ya Ibu Tata, cuman kosakatanya aja. 粿条, kue tiao ya. Itu nggak masalah. Yang penting formatnya benar ya. 昨天我在 cafe A 吃面条. Ibu Li Chun, ya. 面条 itu mie ya. Oke, 面条 mie ya. Yono juga udah benar. Pak Didi juga sudah benar. 好的 ya. Berarti sudah benar semua. Oke ya. Ya, berarti sudah semua ya, tidak ada yang ketinggalan. Jadi biar adil ya. Yang ada hari ini hadir di chat, tanya di chat, saya sudah beresin semua ya. Oke, yang pertanyaan yang nggak keburu, kita lanjutin minggu depan ya, yang titipan-titipan ya. 我们下星期再谈. Kita ngobrolnya minggu depan. 好，时间到了是吧？谢谢大家祝大家健康，谢谢班长，大家再见，拜拜。